Assalamualaikum anak-anakku yang soleh-soleha kelas 5B. Belajar kembali bersama Bu Inayah pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga barokah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, pertemuan keempat kali ini adalah tentang cita-citaku menjadi anak soleh. Anak-anakku, pernahkah kamu mendengar ada orang yang bercita-cita menjadi anak soleh? Nah, pada pembelajaran kali ini kita coba membangun keinginan untuk bercita-cita menjadi anak yang soleh. Sebelumnya kita pahami terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan cita-cita dan apakah yang dimaksud dengan anak soleh. Cita-cita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keinginan, kehendak yang selalu ada di dalam pikiran, berkeinginan, sungguh-sungguh. Soleh artinya baik, anak soleh berarti anak yang baik. Biasanya kalau ada anak ditanya, apa cita-citamu nak? Rata-rata akan menjawab ingin menjadi dokter, pilot, insinyur. Padahal cita-cita itu banyak ragam dan macamnya, seperti menjadi guru, dosen, dai atau ulama, polisi, tentara, seniman, sastrawan, presiden, menteri, astronot, pengacara, pengusaha, nelayan, petani, arsitek, masinis, nahkoda, pemadam kebakaran, pramugari, atlet, arkeolog, sejarawan, dan masih banyak lagi. Sekarang, anak-anak, cobalah kalian cari informasi tentang macam-macam cita-cita, lalu tuliskan di buku tulis kalian sebanyak yang kalian tahu dan kalian dapatkan. Dan jangan lupa tentukan pilihanmu, lalu tuliskan apa cita-citamu. Nah, jika sudah, apapun pilihan cita-cita kalian, semuanya adalah baik. Namun, yang perlu kalian pahami, apapun cita-citanya, tetaplah menjadi orang yang soleh. Kalau menjadi guru, guru yang soleh. Kalau menjadi presiden, presiden yang soleh. Pengusaha yang soleh, atlet yang soleh. Nah, ciri-cirinya bagaimana, anak-anak? Di antara ciri-ciri anak yang soleh, selain taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara lain yaitu 1. Jujur, 2. Hormat dan patuh kepada orang tua dan kepada guru, 3. Menghargai sesama. Anak-anakku, kita bahas yang pertama yaitu jujur. Orang yang jujur disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 jenis kejujuran. Pertama, jujur kepada Allah. Kedua, jujur kepada diri sendiri. Dan ketiga, jujur kepada orang lain. Marilah kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah jujur kepada Allah. Jujur kepada Allah contohnya adalah mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Perilaku jujur kepada Allah dilakukan saat dimanapun dan kapanpun, baik saat di rumah, di sekolah, saat sendiri maupun bersama orang lain. Juga dalam kondisi senang maupun susah, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Selanjutnya, perilaku jujur yang kedua yaitu jujur kepada diri sendiri. Jujur kepada diri sendiri contohnya adalah berperilaku sesuai dengan bisikan hati. Sikap jujur harus dibiasakan karena kejujuran dapat meningkatkan prestasi dan percaya diri. Perilaku tidak jujur dapat mendatangkan petaka. Contoh, bagi siswa yang suka mencontek ketika ujian, mereka akan dinyatakan tidak lulus atau bahkan ilmunya tidak bermanfaat. Jujur yang ketiga adalah jujur kepada orang lain. Jujur kepada orang lain contohnya adalah menepati janji. Misalnya, seorang siswa berjanji kepada bapak atau ibu guru akan menyerahkan tugas PR pada hari dan tanggal tertentu. Bila siswa tersebut memenuhi janjinya, maka gurunya akan senang dan memberikan pujian. Apabila itu tidak tepat waktu, maka bapak ibu guru akan bersedih. Anak-anakku, manfaat berperilaku jujur adalah 1. Dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Dipercaya banyak orang. 3. Disukai banyak teman dan orang lain. 4. Hati menjadi tenang. 5. Mendatangkan kebaikan. Dan 6. Jalan menuju surga. Ayo kita tumbuhkan rasa jujur. Karena jujur mendatangkan banyak kebaikan serta akan menuntun kita ke jalan yang benar. Hormat dan patuh terhadap orang tua. Orang tua terdiri atas ayah dan ibu. Dari pernikahan mereka lahirlah anak, yaitu kita. Mulai dari dalam kandungan selama 9 bulan lamanya hingga kini besar, merekalah yang mengasuh, membimbing, memberi makan, minum, dan pakaian, mendidik serta menyuruh mengaji dan menyekolahkan. Dalam membesarkan anaknya, mereka menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan. Akan tetapi, mereka tidak putus asa. Mereka selalu berdoa agar kita sebagai anaknya menjadi anak yang soleh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta patuh kepada orang tua, serta berguna bagi bangsa dan negara. Kita tidak boleh membentak orang tua. Kita harus menaruh hormat, setia, dan patuh kepada mereka. Nabi Muhammad SAW bersabda, ridhonya Allah terdapat pada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah terdapat pada murkanya kedua orang tua. Maksudnya, apabila orang tua kita ridho kepada kita, maka kita akan mudah menggapai surga. Dan sebaliknya, apabila orang tua kita marah kepada kita, maka kita akan mudah terperosok ke dalam neraka. Jadi anak-anakku, kita harus patuh dan taat kepada orang tua. Jangan pernah membentak atau berkata yang kasar kepada orang tua, karena orang tua selalu berdoa untuk kita semua. Cara kita berbakti kepada kedua orang tua antara lain 1. Bersikap hormat dan sopan santun. 2. Mendoakan kedua orang tua. 3. Bersikap rendah hati dan berbicara lemah lembut. Merawat dan memelihara serta menyenangkan hatinya. 5. Tidak menyakiti perasaan, hati, dan badannya. 6. Tidak berkata kasar atau kotor yang dapat menyinggung dan menyakiti hatinya. Itulah anak-anakku cara kita berbakti kepada kedua orang tua. Selanjutnya adalah hormat dan patuh kepada guru. Anak-anakku, guru adalah pengganti orang tua di sekolah.
Banyak hal yang dapat kita peroleh dari guru, terutama mendapatkan ilmu pengetahuan dan keteladanan. Guru telah mengajari dan membimbing kita beribadah dan membaca Al-Quran, berbahasa yang baik, berhitung, membaca, bergaul, mengenal lingkungan alam, mengenal seni, dan sebagainya. Selain itu, ia juga mengasuh, membimbing, memperhatikan, menjaga muridnya selama berada di sekolah. Begitulah jasa mereka kepada kita. Sudah seharusnya kita bersikap setia, hormat, dan patuh kepada mereka. Janganlah kita berkata yang kasar ataupun berkata yang kotor, karena itu dapat menyakiti hati guru. Cara kita menghormati guru antara lain: 1. Mengucapkan salam ketika bertemu. 2. Berkatalah dengan lemah lembut. 3. Berperilaku dengan hormat dan sopan. 4. Mematuhi perintahnya dan nasihatnya. 5. Menyimak dengan baik ketika guru menerangkan. Selanjutnya adalah indahnya menghargai. Anak-anakku semuanya, manusia di dunia ini bermula dari Nabi Adam alaihi salam. Kemudian manusia berkembang, di antaranya adalah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu berbagai macam bentuk dan warna, ada yang putih, ada yang hitam, tinggi, rendah, berambut keriting, berambut lurus, dan terlihat tidak ada yang serupa. Demikian pula kehidupan manusia, ada yang kaya dan ada yang miskin. Bangsa Indonesia misalnya terdiri dari beragam suku, agama, dan istiadat. Lalu bagaimana kita hidup di tengah-tengah keberagaman itu? Tentu saja kita harus saling menghargai. Bentuk sikap saling menghargai terhadap orang lain, antara lain: 1. Menghargai pendirian orang lain. Di dalam agama Islam terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah. Misalnya, dalam ibadah sholat subuh, ada yang melakukan doa kunut dan ada yang tidak melakukannya. Semua itu tergantung pada pendirian masing-masing. Pendirian inilah yang harus kita hargai, karena semua ada tuntunannya. Yang terpenting adalah dilaksanakan sholat subuh sesuai dengan tuntunan Islam yang diyakini. Kedua, menghargai keyakinan orang lain. Dalam masalah keyakinan, kita tidak boleh memaksakan atau mengurusi keyakinan mereka. Kita hanya boleh untuk menghargai dan menghormati cara mereka beribadah. Begitu juga dengan sebaliknya. Ketiga, menghargai pendapat orang lain. Perbedaan pendapat adalah hal yang biasa dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Dalam percakapan sehari-hari saja, kita seringkali berbeda pendapat dengan teman bicara kita, dan sering pendapat teman atau orang lain berbeda dengan pendapat kita. Namun, perbedaan pendapat dapat diselesaikan dengan bijaksana dan diselesaikan dengan cara yang benar. Cara menghargai pendapat antara lain: 1. Memberi kesempatan orang lain untuk berbicara sampai selesai. 2. Tidak memotong pembicaraannya. 3. Tidak menganggap pendapatnya sendiri yang paling benar. Yang keempat, tidak menghina pendapat orang lain. Pertemuan kali ini cukup sekian dan terima kasih. Semoga selalu membawa kita ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, jangan lupa ya tugasnya untuk dikerjakan. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.